Disinilah kita menemukan apa yang disebut dengan nama integritas. Orang-orang Kristen tuh dia mesti punya integritas. Integritas itu apa? Integritas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apa yang dia pikir, itu yang dia omong. Apa yang dia omong, itu yang dia lakukan. Apa yang dia doakan, itu sudah yang dia kerjakan. Apa yang dia kerjakan, itu sudah yang dia doakan. Aman toh? Kenapa? Karena ada orang yang pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang yang kelainan, pernah ketemu orang yang kelainan? Pernah atau tidak? Pernah. Itu kan tidak sinkron. Dia pikir lain, omong lain, bikin lain. Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, shalom. Dalam sukacita kita hari ini, kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang saya pilih. Dari surat pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh dia tidak buka Alkitab juga amin. Itu dusta itu dia pun nama. Oke. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Kan hanya satu ayat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan seorang pun jadilah teladan bagi orang percaya. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang ada di luar, shalom. Yang di dalam, shalom. Semua jemaat yang mengikuti ini secara live di Facebook, shalom semuanya. Semoga saudara-saudara dalam kondisi yang paling baik saat ini. Saudara-saudara, Paulus akan mengutus Timotius untuk jadi uskup di Efesus. Tapi sayang si Timotius ini masih muda. Dia bukan muda biasa saja, ini muda air-air ini. Bukan air biasa, mangkali air mengalir mangkali dia. Masih sangat muda. Rupa-rupanya saudara-saudara bahwa sejak dulu memang segmentasi perbedaan antara yang tua dan muda itu sangat tajam. Sejumlah orang tua merasa kalau anak muda itu belum tahu apa-apa. Sejumlah orang tua merasa bahwa kalau anak muda itu dia tidak bisa bertanggung jawab. Sejumlah orang tua merasa kalau anak muda ini dong hanya tahu yang huru-hara dong saja. Kira-kira begitu. Padahal dalam konteks Timotius sebenarnya sudah aman. Bahwa Timotius itu dia sudah tahu firman, dia sudah berkuasai kitab suci, bahkan ketika dari kecil. Dia sudah tahu memang. Di bawah asuhan dua orang yang sangat penting dalam hidupnya, dia pun nenek siapa? Nenek siapa? Ini anak muda dong tahu. Dong hanya tahu artis Korea pun nenek. Tapi yang Timotius pun nenek dong tahu. Dia pun nenek nama nenek siapa? Nenek Lois. Dia punya mama nama mama. Oh, berat ini. Dia pun mama nama Eunike. Dia pun mama nama Eunike. Dia pun nenek nama Lois. Di bawah asuhan dua orang ini, dia sudah belajar Alkitab sejak dia masih kecil. Itu baik toh? Jadi mama-mama dong yang sekarang jangan ajar anak TikTok sah. Ajar anak baca Alkitab juga. Amin kok. Di Fatu-Feto sini ada mama yang ajar anak TikTok. Dia dan dia pun mama sebegini terus. Coba kalau cuci pakaian sama kali masih lebih baik daripada ya. Jadi ini Timotius baik. Bahkan Alkitab berkata Timotius itu dia sangat setia dalam pelayanan. Waktu perjalanan Paulus, pelayanan kemanapun dia ikut. Bahkan ketika Paulus ada di penjara, Timotius setia menemani. Dia memang tidak masuk penjara, tapi dia sering kunjung. Setiap permintaan untuk dia bantu itu dia dengan setia. Itu berarti di waktu senang dia ada, di waktu susah juga dia ada. Itu baik itu. Saya kira kita belajar bersama di persekutuan doa ini kadang-kadang kalau pas ibadah tiap Selasa orang tidak terlalu banyak. Pas-pasan.
Tapi pas bilang ini persekutuan doa Libanon dan persekutuan doa gabungan Fatu Fetu akan ke Semau. Wah, itu very pagi itu full itu. Itu banyak orang itu. Jadi bukan hanya jalan-jalan saya dia mau. Timotius itu di dalam rumah juga dia ada begitu ya. Baik ini anak ini. Timotius sakit. Ini anak yang sakit. Dia punya masalah lambung yang serius. Tapi itu tidak menjadi alasan bagi dia untuk tidak melayani. Paulus nasihat dia. Makanya Timotius, jangan hanya minum air putih saja. Minum sedikit anggur untuk kesembuhanmu. Minum sedikit. Bukan sedikit-sedikit minum. Itu dua hal yang beda ya. Minum sedikit dan sedikit-sedikit minum itu dua hal yang beda. Kalau minum sedikit itu menyembuhkan. Sedikit-sedikit minum menghancurkan, memabukkan dong semua ada di situ. Nah, baik saudara-saudara. Lalu tantangan ini serius. Timotius akan berhadapan dengan pengajaran sesat yang ada di Efesus. Timotius akan berhadapan dengan sejumlah orang yang sekolah dan pintar-pintar. Timotius akan berhadapan dengan orang-orang yang sudah lebih duluan melayani. Dan mereka melayani di bidang organisasi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada Timotius? Dan saya kira itu biar menjadi nasihat buat kita semua ketika berhadapan dengan tantangan. Baik dari orang, baik dari segi penolakan terhadap Tuhan Yesus, ajaran sesat dan lain sebagainya. Paulus bilang begini, kalau ada orang menolak kamu, kalau kamu berjumpa dengan sejumlah pengajaran sesat dan lain sebagainya, jangan terlalu taruh perhatian di situ. Yang engkau harus lakukan adalah jadilah teladan. Itu cukup. Jadi apa? Jadi teladan. Itu cukup. Itu saya kira kita masuk betul sampai pada inti yang seharusnya. Kita ini kadang-kadang terlalu sibuk di orang lain pun cara pandang tentang kita. Kita ini kadang-kadang terlalu sibuk untuk apa? Tidak usah. Jadilah teladan itu cukup. Efesus itu luar biasa karena ketika Paulus meninggalkan mereka, Paulus tahu bahwa mereka hanya jemaat kecil. Jemaat yang bukan punya pengaruh sosial dan politik yang kuat. Paulus meninggalkan mereka dalam sebuah kesadaran bahwa dunia ini medan pertempuran. Dan karena itu maka siapapun akan bertempur. Baik orang beriman, baik orang tidak beriman. Baik orang pintar maupun orang bodoh. Baik orang kota maupun orang. Nah sekarang Paulus membedakan. Musuhnya ada dua. Satu musuh yang kelihatan, satu musuh yang, kalau musuh yang kelihatan, mungkin gampang. Mungkin gampang. Kalau dia datang dari sana kan kita tinggal bangun lari toh. Atau angkat batu, lempar. Kalau kita pegang pistol, tembak. Itu kalau musuhnya kelihatan. Bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Itu tantangan itu. Saya mau tanya, kalau corona kelihatan kok tidak? Tidak. Kalau Suwangi kelihatan kok tidak? Suwangi termasuk kelihatan kok tidak? Kadang-kadang dia kelihatan. Nah ini jadi masalah. Nah, itu nasihat Rasul Paulus. Kemudian Paulus bilang, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Orang mau pikir apa soal kita, orang mau pikir apa, itu soal. Nah untuk nasihat ini Paulus tambahkan satu. Setelah pakai itu seluruh perlengkapan senjata Allah, dia bilang begini. Jadilah teladan, itu cukup. Teladan seperti apa? Teladan yang Paulus sampaikan dalam teks ini, teladan itu bertingkat-tingkat dan hari ini kita termasuk orang-orang persekutuan doa, mesti ukur kita sampai mana. Karena kalau kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kalau kita percaya pada Tuhan dan tidak bisa ukur kita sudah sampai di mana, itu biasa jadi masalah. Itu biasa jadi masalah. Pertama, Paulus bilang begini, engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Kata-kata orang percaya itu harus kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan. Kata-kata orang percaya itu harus kata-kata yang sudah melalui proses berpikir dan beriman baru keluar kata-kata. Kecuali kalau misalnya dia sementara dikuasai oleh Roh Kudus kan tidak bisa kontrol itu kata-kata. Itu Roh Kudus kerja betul-betul untuk dia mulutannya dipakai untuk berbicara. Tetapi kalau dia berbicara dalam sebuah kesadaran diri yang penuh, maka dia mesti betul-betul melewati proses berpikir, beriman, baru keluar kata-kata. Jadilah teladan dalam kata-kata.
Jangan Otto Borbel di situ subah maki. Pip, aduh. Terus, ampun. Ini hanya di mulut sabapa, di hati tidak. Omong kosong. Di Fatu Veto ada yang begitu kok. Dia tanta-tanta ko om-om. Atau tanta-tanta de om-om pu ana dong. Jadilah teladan dalam kata-kata. Saya bilang di mana-mana Tuhan Allah menciptakan manusia itu mata 2, telinga berapa, dan mulut berapa? Supaya apa? Supaya lihat 2 kali, dengar 2 kali, baru omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong berapa kali? Tapi banyak orang ini dia punya mata tidak ada, telinga tidak ada, tapi mulut 7. Dia pun omong ngiri. Dia suka lanjutkan barang-barang yang dia sendiri juga tidak tahu. Tapi teruskan bagikan. Ini anak muda. Di Fatu Veto ada yang begitu. Aneh-aneh juga kita. Itu berat itu. Jadi kata-kata yang dikeluarkan oleh orang-orang percaya itu harus lewat otak, lewat iman baru kita keluar kata-kata. Biasanya kalau tidak lewat otak dan iman dan mata dan telinga, dia biasa datang langsung bilang, "Sudengar kok belum?" Bosan tahu koson. Berat. Saya nasihat beberapa orang. Saya bilang dong begini, "Woi, orang NTT itu kalau dia omong makin keras itu dia makin baik. Kalau dia omong makin pelan, dia macam ke ibu-ibu kalau gosip. Orang NTT itu kalau duduk-duduk, kawan, di mana? Oke, hati-hati, mantap. Itu dia ada baik tuh. Itu dia ada baik tuh. Mantap itu. Tapi kalau dia dek-dek, pernah bilang, bagaimana? 5.000 dah. Wah, itu dia lagi tidak baik gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak tuh kalau mau omong kuat, oi, oke, baik, sebentar tapi sampai ketemu. Itu mantap. Tapi kalau dia datang dia bilang, geser satu. Semakin pelan dia omong tuh bahaya itu. Bahaya itu Jadi karena itu jadilah teladan dalam kata-kata. Baik waktu omong keras, baik waktu omong. Di Fatu Veto ini lebih banyak omong keras kok pelan Keras pelan Tapi jadilah teladan dalam kata-kata. Itu baik. Tapi kemudian dilanjutkan. Setelah jadi teladan dalam kata-kata, dia kasih naik tingkat sedikit. Engkau mesti jadi teladan dalam perbuatan. Teladan dalam apa? Kalau ada 100 orang yang berkata-kata dengan baik, setelah kita konfirmasi apakah yang 100 itu bisa bertindak dengan baik, belum tentu. Dia naik atau turun? Pasti turun. 100 orang berkata-kata dengan baik, tapi berkata-kata dan bisa melakukan seperti yang dia katakan, itu turun 50% mangkali. Atau mungkin tinggal 30%. Berkata-kata itu gampang. Kemudian melakukan itu sulit. Dan sekarang Paulus bilang kau mesti fokus di situ. Kata-katamu jadi teladan tapi tindakanmu jadi teladan. Disinilah kita menemukan apa yang disebut dengan nama integritas. Orang-orang Kristen tuh dia mesti punya integritas. Integritas itu apa? Integritas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apa yang dia pikir, itu yang dia omong. Apa yang dia omong, itu yang dia lakukan. Apa yang dia doakan, itu sudah yang dia kerjakan. Apa yang dia kerjakan, itu sudah yang dia doakan. Aman toh? Kenapa? Karena ada orang yang pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang yang kelainan, pernah ketemu orang yang kelainan? Pernah atau tidak? Pernah. Itu kan tidak sinkron. Dia pikir lain, omong lain, bikin lain. Nah ini mau teladan apa? Teladan dalam kata-kata. Tapi batu uji dari kata-kata itu adalah tindakan. Saya baca satu status dari siapa kok. Dia bikin status bilang, cinta itu bukan kata. Cinta itu tindakan.
Bayangkan kalau ada satu nona satu nyong model satu nona dia datang bilang, "Cinta lu." Nah, situ hanya cinta sampai gitu. Kan harus ada tindakan lebih dari itu kata-kata. Betul kok tidak? Kan cinta tidak cukup di itu. Bahkan pada titik tertentu memang dia tidak bisa diwakilkan dengan kata-kata saja. Dia mesti dengan tindak. Batu uji dari kata-kata adalah tindak. Nah, tindakan ini serius saudara-saudara. Kadang-kadang kita berkata-kata bagus, tapi tindakannya kurang bagus. Saya waktu KKR di Alor Tengah Utara, perbatasan dengan Alor Selatan, saya tegur satu WL. Kebetulan dia calon pendeta. Saya bilang dia, kan hari pertama kami KKR, terus hari kedua, pas siang kami duduk bercerita, saya, sebentar malam lu berhenti omong yang tadi malam lu omong ya. Berhenti omong. Dia bilang, apa lebab? Berhenti yang engkau omong pertama. Kenapa? Masa kok kita mau apa jadi bilang? Saudara-saudara. Kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita bebaskan roh. Yang datang dengan masalah kasih tinggal. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya bilang, hai. Orang mau datang kepada Tuhan dia punya masalah. Lu suruh kasih tinggal masalah di luar. Dia masuk di dalam sini dia punya masalah di luar. Di sini dia menyanyi ngeri, dia hancurkan semua, dia berair-air, dia berapi-api. Keluar dia angka ame dia punya masalah bawa pulang lagi di rumah. Justru kalau dia datang kepada Tuhan, datang bawa memang dia punya masalah semua. Lu suruh kasih tinggal masalah lagi di luar. Lu kira ini sendal kok pakai buka. Aneh-aneh. Saya mau tanya kita. Kalau kita tidak bawa masalah kita kepada Tuhan, kita mau bawa pisah apa lagi? Coba saudara kasih saya. Kalau kita tidak bawa kita masalah ini kepada Tuhan, kita bawa pergi mana? Karena itu ada orang yang bisa saja dia beribadah dengan baik, menyanyi dengan baik, mendengarkan firman dengan baik. Tapi di ranah memperlakukan itu semua, dia memperlakukan secara keliru, salah. Karena dia tidak pernah menyatukan antara teladan dalam kata-kata dan teladan dalam tindakan. Dia kasih naik lagi. Setelah suaman itu dua, Paulus kasih naik. Tidak suaman, tambah. Engkau mesti punya teladan dalam kasih. Itu kelas tambah tinggi. Batu uji dari perbuatan adalah kasih. Kenapa? Karena semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Belum tentu. Tidak semua senyum tulus. Saya datang saya bilang, "Shalom." Dia bilang, "Shalom." Saya sulit pada dia. Jadi yang kelihatan baik itu belum tentu motivasinya benar. Betul kok tidak? Ada orang itu yang dom bilang, mau pi mana? Ibadah syukur dulu. Mam tua di bawah ada bikin ibadah syukur. Kelihatannya ibadah syukur. Tapi apakah memang yang pi ibadah syukur itu motivasinya benar? Belum tentu kan? Separuh itu dia pemotivasi bukan pi ibadah. Dia pi apa coba? Makanya biasa waktu ibadahnya kita sedikit orang. Pas makan itu banyak kok sedikit. Terlalu baik kan motivasi kita beda-beda. Separuh pi mau dengar ibadah, separuh pi kadang-kadang seduduk, mereka sebegini. Terus mantu bilang, "Bapak jangan sebegini, masih ibadah." Nah kita bikin apa coba? Saudara, yang kelihatan baik itu belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Betul kok tidak? Apalagi soal kasih. Saya lihat, saya ini berkhotbah di bank-bank semua yang ada di ini NTT. Saya bilang dong, ini ibu-ibu dan nona-nona di bank, dong cantik-cantik semua. Dong gagah-gagah sekali. Dong pun pakaian lah. Belum lah, dong ruangan kan bagus-bagus. Bottom PC itu ke sono pulang. Ke butuh mau tinggal saat di situ tuh. Bagus sekali, teduh. Kita baru naik tangga dong langsung bilang, "Selamat siang. Ada yang bisa dibantu?" Terus saya tanya dorang, siapa yang dia suami bangun pagi langsung bilang, "Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu?" Jadi kelihatan baik kan? Tapi kan belum tentu didasarkan pada kasih. Jadi hati-hati. Sekarang dia kasih naik kita punya kelas ini. Kalau engkau mau hebat betul-betul dalam Tuhan,
Apalagi dalam kondisi pandemi begini nih, saudara. Saya kira serius nih. Kata-kata, batu uji dari kata-kata apa? Tindakan. Sudah melakukan tindakan, lagi dia uji. Itu tindakan ada kasih kok tidak? Belum tentu ada kasih. Saudara lihat kita pun perbuatan baik ini kadang-kadang tanpa kasih. Kami urus sejumlah pelayan, termasuk di Amnuban Timur. Saya kadang-kadang aneh dengan sejumlah orang. Kami punya 1-2 proyek di sana. Saya aneh. 1-2 orang bawa biskuit, bawa apa? Supermi 2 dosa dong foto. Foto bertulis indahnya berbagi. Ya? Maksud apa? Itu dia tolong itu orang dong tolong dia kok lebih terkenal gitu tidak tahu. Jadi perbuatan baik ujiannya itu adalah ada kasih di situ kok tidak. Ada kasih kok tidak. Jangan sampai kita ada kelihatan melakukan kebaikan tapi tidak ada kasih. Saudara lihat bulan kebaikan itu terjadi di bulan-bulan Paskah dan Desember. Ini bulan penuh kebaikan. Bangun pagi dong lihat nenek satu lewat situ. Nenek mau pi mana? Di pasar Oebadol, di pasar. Nenek bawa apa? Jantung pisau. Nenek jam begini nih. Nenek masih nenek dari mana? Oi, Leta Pengkasus. Sudah biar nenek duduk nenek minum teh kok, kopi kok. Bikin nasi itu. Ame uang datang. Ini nenek saya bayar ini nenek. Terus ini ada gula sedikit nenek. Minyak goreng. Nenek pulang pakai apa? Nanti beta jalan kaki. Aduh jangan nenek, jangan. Grab. Grab. Panggil Grab datang. Oke, nenek pisu nenek jalan baik-baik. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Waktu itu nenek datang kembali itu kotor super masalah tuh. Karena waktu bapak lihat, bapak bilang, Mama, Mama, kok kenapa? Lu pun nenek sudah datang le. Lama-lama gara-gara itu nenek kita pakai keluarga berpuku di dalam rumah. Jadi perbuatan baik yang dilandaskan dengan kasih itu, susah-susah gampang. Jadi jangan pikir kita super buat baik itu kita sugeng itu. Ukur dulu. Teh. Ini contoh mulai bulan Oktober kemarin itu kan bukan bulan Oktober, pokoknya itu bulan lah. Ada mulai buka kesempatan kau bisa nikah kan? Bisa nikah toh. Itu kan saudara dapat ini undangan kumpul keluarga kau son. 5 kau 10. Banyak kan undangan kumpul keluarga. Betul toh? Waktu saudara dapat saudara pergi kumpul kau tidak? Kumpul kan? Coba waktu saudara kumpul tuh ikhlas. Waktu saudara kasih itu banyak yang mengeluh Pak Pendeta. Aduh. Undangan kumpul keluarga tak tumpuk di rumah Bang. Jadi kita tetap kasih tapi hati itu penuh kasih belum tentu. Baru ini Pendeta Yandi lah yang pergi kumpul masa mau kasih 1.000. Mesti naik sedikit. Saudara bisa bayangkan yang kita sudah lakukan baik sebelum tentu diterima oleh Tuhan. Karena soal motivasi kita. Jadi saudara berhenti. Melihat semua orang yang kelihatan baik itu lantas ini orang baik. Jangan motivasi. Saya tegur sejumlah panitia perayaan. Dorang pikot catat ame janda duda dong. Habis itu dong panggil. Nanti pas ikut gereja dong bilang. Untuk para penerima diakonia supaya setelah ibadah ini tolong bersabar sebentar. Oh sudah. Ini nenek tua doang yang sabar. Yang kuat-kuat itu 10 nenek tua doang. Terus udah mulai panggil secat. Nenek Manobe. Nenek Manobe mulai begini datang. Sampai situ dong angka ame beras 2 kilo telur apa dong begitu dong kasih. Nenek kan setengah nenek Manobe ini ada sakit. Nenek mau pun nenek sabar kok kita foto dulu nenek foto. Saya tanya dorang, antar pi rumah bisa kok tidak? Kalau antar pi rumah saya boleh kok tidak? Kalau untuk kepentingan dokumentasi kita foto dong di rumah bisa kok tidak? Bisa kan? Kenapa panggil nenek Manobe datang di sini?
Lama-lama nenek Manobe mati hanya gara-gara mau terima ini. Saya pun nenek ada apa-apa kamu tahu. Saya bukan bilang tidak boleh. Tapi jangan sampai kemudian perbuatan baik itu tidak dilandaskan pada kasih. Kasih 1 tahun beras 2 kilo ini. Kalau 1 hari, kalau itu 1 tahun itu 365 hari. 2 kilo. Itu nenek Manobe masak 1 hari 10 butir. Dia hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mari, bukan soal berapa banyaknya. Kasih itu yang penting. Kasih. Hati yang penuh kasih itu. Karena yang kasih itu belum tentu ikhlas. Betul kok tidak? Katakanlah ada satu baju nih, itu baju paling geng sudah. Itu baju merah tuh, itu baju penggengsu. Pi pasar juga itu baju, pi kumpul keluarga juga itu baju, pi pesta juga itu baju, orang mati juga itu baju. Pokoknya itu baju sudah. Terus pas kau mau pi acara, ada keluarga satu berdatang dari kampung. Dan dari Samau datang kok. Terus mau pi acara. Tapi di sini sudah ada orang Samau toh. Oh. Terus pas sampai begini Jo. Ini yang dari kampung itu bilang, Susi, kasih pinjam tangan Susi baju merah itu. Terus kita masih pikir-pikir kok mau tolak ini. Jo orang tua bilang, kasih sudah. Itu lupa saudara baru minta sekali. Kasih sudah. Besok-besok kau ada masalah. Bukan kau pun baju yang tolong. Nanti saudara yang tolong. Nah saudara bayangkan kalau kita memberi tapi tidak ikhlas, tidak ada kasih. Itu kita pegang. Amin. Amin sudah itu lu tambah 2.000 je lu. Lu amin. Orang boleh ikuti siaran langsung setengah mati kok. Fix. Fix sayang, yang merah tuh sayang. Baru sekarang lu datang lu minta-minta. Jadi ikhlas kok tidak? Kelihatan kasih kan, tapi tidak dari hati yang kasih. Terus yang terima tuh dia rasa, wih baik Susi suka kasih. Dia cepat-cepat lari pi kok ini ukur terus dia tanya, Susi cocok kok, cocok. Oh cocok, pas dia lupa perubunci itu pas. Memberi tapi tidak dengan hati kasih itu. Pernah alami begitu di foto-foto kok. Jadi saudara, hati-hati. Orang Kristen tidak cukup dengan melakukan kebaikan. Karena untuk bikin kebaikan potong kalah dari banyak orang. Kita pun lebih hanya satu. Kalau kebaikan itu kita berikan dalam kerangka kasih. Itu baru kelas tinggi. Tapi kalau hanya memberi, ada banyak orang yang kan dia takut dia punya kulkas babo. Itu yang dia bilang, nanti singgah rumah kok angkame itu buah-buahan dong ya. Bukan supaya dia memberi, tapi supaya dia punya kulkas dan babo. Dia apa? Mau babo di bawah rumah sana. Jadi saudara lihat memberi, kelihatan memberi tapi Jadi saudara, ini hal serius bagi orang percaya. Karena kadang-kadang kita pikir waktu su habis dengan kata-kata. Waktu ada amin. Dia kira su habis itu yang amin itu. Nah, itu serius untuk kita pikirkan. Dia kasih tahu, kan kondisi kita hari ini sebuah kondisi yang bermasalah bagi pertaruhan iman kita. Ini kita lagi bertarung, mau percaya Tuhan kok tidak. Dunia lagi begini. Karena itu kita mesti lebih, tidak sekedar kata-kata, dia harus jadi apa? Tindakan. Tindakan saya tidak cukup, didasarkan pada kasih. Sudah kasih bagus, dia kasih naik kelas lagi. Engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Mengasihi baik, tapi setia kok tidak. Jangan sampai 1 tahun setia 1 kali. Pas ada mau setia 2 kali. As itu tidak setia lagi. Jadi kesetiaan itu menguji kita pun kasih. Saya berkhotbah tentang kasih. Tadi beta mau datang sini baru bikin status. Lihat di beta bu Facebook. Bagikan Kasih itu.
Kasih itu adalah kebaikan yang tidak bisa terpatahkan oleh apapun. Tidak bisa dipatahkan oleh apapun, koma, kasih itu tidak bisa berubah menjadi kebencian. Kasih itu tetap. Kasih itu senantiasa berjalan. Saudara baca Alkitab dan saudara tahu. Langit bumi berlalu. Matahari hilang, bulan hilang buang. Kasih lenyap kok tidak? Tidak akan lenyap. Jadi kasih itu setia. Saudara lihat, saudara sudah melakukan kebaikan, sudah didasarkan pada kasih. Pertanyaannya adalah setia aku tidak dalam itu kasih. Kita omong yang menikah muda dong sah. Waktu masih pacaran ini laki-laki setia tidak ada dua. Ini anak nona belum bangun, kopi kantor, lu bangun sudah kopi mau piantar. Belum jam pulang kantor, lu siap kau pulang sudah betul mau pi jemput. Tiap hari itu dia antar jemput ini ngeri. Kelihatan dia pun setia. Nanti sunika habis, bila ame kasih nona ibu motor 1. Terus mam tua bilang begini, Pak, Marsu, apa? Antar do. Iku ada motor tuh. Manjai. Kasih itu mesti diwujudkan dalam kesetiaan. Terus menerus. Bukan pacaran lah, nikah lain. Setia. Ini yang di foto-foto don setia semua. Wah, kalau mantap ya. Ada satu ibu nih. Dia satu hari bilang dia pun suami, Papa, yo, saya lihat Papa sudah berubah. Mama berubah apa nih? Papa sudah sama kayak dulu kita masih pacaran. Kenapa? Dulu Papa tuh waktu kita masih pacaran, sedikit-sedikit suka ajak makan di restoran. Sedikit-sedikit suka pakai beta cincin. Kadang-kadang datang dan bilang, tutup mata. Mau taruh bunga di sini. Bapak, sekarang Bapak sudah lakukan itu. Kenapa? Bapak berubah, kenapa? Terus dia pun suami jawab santai sama Mama, coba Mama pikir, Mama pikir. Nelayan mana? Yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan lah Mama. Yang sudah dapat masih buang. Woi, dia pun istri simpan di sini. Malam doa tidur, mam tua datang masuk kamar, kunci pintu duluan. Waktu tua datang, pintu tak kunci. Mama, yo, kenapa? Buka pintu do. Mama, litir di luar sana. Mama, kok kita dua suami istri toh? Iya. Tapi kenapa mam kunci pintu? Bapak mam tua bilang, Bapak coba Bapak pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia ikan? Coba pikir. Jadi kalau baik itu sudah didasarkan pada kasih, ya terus-terus toh. Nah. Bapak mama semua dengar, anak-anak semua dengar Kita hidup tidak dalam dunia yang ideal. Kita hidup dalam dunia yang realistis. Karena itu nilai-nilai agama mesti dibawa pada dunia yang realistis. Bukan habis di persekutuan doa. Tidak habis di persekutuan doa. Tidak habis di perdebatan. Tidak habis pada dunia realistis yang kita jalani. Yang kita datang kau dengar firman itu tentang kesetiaan. Itu waktu kita pulang itu kita melakukan itu kesetiaan. Bukan habis di sini. Kalau kamu dikenal dunia sebagai milik Kristus, kamu harus tahu bahwa Kristus itu kelihatan di dalam hidupmu. Seberapa pentingnya teladan? Terlalu penting. Onesimus kerja di perkebunan milik Filemon. Tidak tahan kerja, bangun lari. Karena tangkap masuk penjara. Paulus injili dia. Terus Paulus habis injili dia diterima Yesus. Paulus bilang kembali ke Filemon. Dia bilang, Bapak pulang bapak mati. Bapak. Ini Tuhan begini nih. Dia bilang tidak. Paulus tulis surat. Filemon yang pulang nih saudara kita yang kekasih. Dia bukan budak. Dia orang merdeka. Paulus tulis surat habis. Onesimus pi. Ini siapa? Filemon terima dia. Dan duduk makan sama-sama. Semua orang heran. Bagaimana seorang tuan dapat menyambut dia punya budak yang melarikan diri dan perlakukan seperti sahabat. Don 2 jawab apa? Tuhan kami mengajarkan kami hal itu.
Akhirnya semua yang tidak kenal Tuhan tuh mau cari tahu Tuhan macam mana yang bisa ajar seorang Tuhan menerima hambanya. Jadi kekristenan tidak habis di sini. Jangan puas dengan kata-kata. Ya. Daftar makanan tidak dapat mengenyangkan laparmu. Siapa yang terlalu lapar dia masuk di satu warung di terminal situ terus dia baca bilang nasi ayam besok kenyang kurang aja. Itu harus makan doto. Ibu-ibu sayang kalau dong ada pemasak di dapur terus kita mak koton di dapur jadi cium-cium dia pun bau terus suki cium apa dia ada begini. Cium apa dia ada deta juga sedikit mah cium bau kenyang. Sembarang. Ya saudara-saudara, kesetiaan. Kenapa saudara? Kesetiaan itu serius. Karena kita ini aneh-aneh. Kalau tidak setia tuh kita jadi manusia yang timbul tenggelam. Saudara pernah alami kok tidak? 31 Desember. Kita pergi gereja. Ini sudah dekat ini. Ini hari tanggal 7. Sedikit hari lah. 21 hari lah. Kita pergi gereja kan jam-jam begini toh. Dong kasih mati lampu kok redup-redup sah. Lampu kecil-kecil sah baru tiba-tiba musik klasik. Richard main. Teng, 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 teng. Terus ada puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati lu tidak rasa. 365 hari lu tidak rasa. Kemungkinan dia mati rasa. Kalau saya rasa ini. Saya rasa. Saudara rasa kok tidak? Rasa juga. Saudara. Terus nanti dong omong-omong tidak terasa tuh yang begini. Mari saudara-saudara di penghujung tahun ini. Kita menuliskan sejumlah keburukan dosa kita. Kita buang dia biar dia berlalu bersama-sama dengan berlalunya tahun 2020. Woi kita kucak babai tulis ikat babai. Keluar pakai menyanyi. Di luar kita menyanyi. Yesus Tuhan. Dengar doa. Ini prosesi mau bakar dosa ini. Ini 31 Desember. Minggu kedua bulan Januari dia gila ulang. Bahkan lebih parah dari itu. Ya saudara, jadi ini kelas-kelas yang Paulus mau kasih tahu ini supaya kita tahu diri. Kita mesti tahu betul-betul siapa kita. Mulai dari pertama, kata-kata subagus, ujiannya tindak. Tindakan subagus, uji. Ada dasar kasih kok tidak? Kalau sudah ada dasar kasih, uji lagi. Setia kok tidak? Yang sampai hanya itu hari yang setia. Saya itu hari khotbah tanggal 1 Januari 2021 di OSA pagi. Woi, mas pacaran dan nikah itu dua hal yang beda. Waktu masih pacaran itu yang nyong-nyong bisa datang itu bawa bunga pakai sembunyi di belakang. Datang dia berlutut, baru dia bilang, I love you. Itu pacaran. Sunika itu dia kadang-kadang pulang dia bawa bunga pepaya. Datang dia buang di situ, tumis kalau makan, tadi sun makan deng. Berubah. Waktu masih pacaran itu, yang perempuan berani terantuk di batu, kita laki-laki bisa marah batu. Batu sakit marah, batu lu, batu. Lu cari hal yang kata orang sama lu. Lu. Itu pacaran. Sunika komam tua jalan terantuk di batu. Lu mata taruh di mana? Dasar tanganga. Berubah kok tidak? Waktu masih pacaran, yang nona belum jatuh, ya laki-laki su tangkap. Kadang-kadang minta tolong. Non, ya jatuh dosa. Ngomong. itu pacaran.
saudara tuh. Belum jatuh su tangkap. Nanti su nikah kau naik motor sama-sama tabrak anjing kau jatuh. Yang suami ambil motor lupa ambil mam tua. Mam tua protes, papa nih bisa ambil motor tidak ambil saya. Aduh maaf sayang selunas sama motor. Motor masih tinggal 17 kali di. Jadi saudara-saudara, jangan kita setia di situasi-situasi tertentu sah. Setia itu mesti setia betul-betul. Amin kok. Amin nak bikin. Terakhir, dia kasih naik kelas. Ini kelas paling tinggi. Dan kalau sampai di sini, itu berarti yang semua itu betul sudah angka bawah. Apa itu? Engkau mesti jadi teladan dalam kesucianmu. Kesucian. Kenapa kesucian begitu penting? Kan ini konteksnya. Kita bicara tentang kesatuan kita dan Tuhan Allah. Tuhan yang kita sembah itu kudus, suci, mulia. Amin. Kalau mau datang kepadanya, mesti datang dalam kekudusan. Mesti datang dalam kesucian. Kenapa? Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Hei, tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Nah, itu tantangan kita, saudara. Sehingga kita mesti jaga kekudusan. Setia belum tentu kudus. Kelas paling tinggi ada di sini. Batu uji dari kesetiaan adalah kekudusan. Kekudusan itu bicara tentang kedalaman semuanya. Banyak kita kan tidak mau menjaga itu kekudusan hidup. Padahal syarat utama untuk bisa datang kepada Tuhan Allah adalah kekudusan. Menjaga betul itu kekudusan. Kadang-kadang kita ini tidak kudus. Kita menyatakan kita pun perbuatan, kita menyatakan semua. Pak Pendeta Yandi bisa hot bagus-bagus, orang ketawa, orang senang, orang jaga kekudusan, belum tentu. Kan itu pergumulan, saudara lihat sekarang. Pergumulan kekristenan itu pergumulan yang tidak pernah habis-habisnya. Celaka besar kalau ada satu orang mengatakan saya dan Tuhan sudah selesai. Hidup kita sudah berakhir hari ini. Hidup kita ini sebuah pergumulan terus-menerus. Dan kalau kita lepaskan diri sendiri sedikit dari Tuhan, kita selesai. Karena iblis ini dia menunggu waktu sekapan kita enggak sedikit. Ya kita mau pakai kita pun kekuatan sekuat apa? Saudara lihat ya. Saya di satu waktu 10 hari ini saya berkhotbah tentang hukum. 10 hukum. Sebentar nih di hukum terakhir. Jangan mengingini apapun yang punya Islam. Waktu baca sampai misalnya hukum ke-7. Jangan bersinah. Saya menangkap sebuah pesan yang serius sekali. Itu pesan dia begini. Bersinah itu apa? Apakah karena ada orang kena tangkap selingkuh lantas disebut bersinah? Alkitab omong lebih. Dia bilang apa? Bahkan ketika engkau baru melihat dan menginginkannya saja engkau telah bersinah. Saudara lihat sekarang. Pendeta yang bisa menjaga dirinya sampai tidak mungkin melakukan. Saudara tidak akan pernah tangkap saya di mana. Dan nona saat. Sudah tidak ditangkap. Tapi saudara tidak tahu apa yang ada dalam pikiran dan perasaan saya. Dia omong kesucian itu dia omong sesuatu yang lengkap. Jangan sampai dosa itu kita kira karena kita tidak lakukan kebetulan bikin. Betul kebosong. Tapi yang ini, apalagi kita tiap hari di Kupang ini, nona-nona dong, dan ibu-ibu dong semua dong pakai umpan semua. Wih, saya terumpan. Kita bawa otak, perasaan dong ini. Menjaga ini susah. Menjaga ini bukan hal yang gampang. Saya bilang, saya pun video tadi, saya upload tahun lalu kira-kira. Hari seperti ini, makanya tadi ada notif di Facebook. Ketika orang bilang, boleh pakai pakaian mini-mini kok, pergi gereja kok tidak. Dan bilang, boleh. Kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Terus saya bilang, iya. Tuhan memang melihat hati, bukan melihat pakaian. Tapi saya yang pendeta ini melihat pakaian, dan bukan melihat hati. Lu kira lu dan Tuhan sendiri.
Atau lu mau pituhan sekarang? Kamu pakai begitu duduk di situ, saya pikiran. Lihat ju salah, tidak lihat lebih salah. Akhirnya kacau ini Pak. Ya saudara, saudara bisa lihat. Saya bisa mempertahankan diri untuk tidak melakukan sebuah kejahatan yang tertangkap. Tapi pikiran, perasaan. Karena itu jaga kesucian ini, jaga semua. Anda bisa sendiri. Jawabannya tidak, Anda butuh Tuhan. Sebentar malam saya buat persiapan tadi. Soal jangan mengingini. Jangan mengingini itu sangat dikaitkan dengan begini. Manusia menilai orang melalui tindakan. Tapi Tuhan menilai manusia melalui apa yang diinginkan. Nah apa yang diinginkan itu di sini. Nah. Dalam sekali yang kita keinginan. Yang tidak diketahui oleh orang lain. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa itu kudus? Keinginan kita adalah keinginan yang kudus. Keinginan yang baik. Keinginan. Kita kadang-kadang berpikir bermasalah. Sulit berpikir positif kan. Makanya mulai sekarang pikir orang saya saat naik oto. Saya bawa mobil, ibu duduk di sebelah. Terus ada oto satu. Wih. Saya istri ini orang terlalu sembarang. Saya bilang, mama. Jangan buang energi dari orang yang kita. Jangan. Berpikir positif. Mau pikir positif bagaimana papa? Oh pikir saja sampai dia semua mencret toh mama. Jadi dia buru-buru toh. Makanya kita mesti pikir positif. Bayangkan kalau kita lagi pikir tidak baik, kalau dia buka, tabrak orang situ. Saudara akan bilang apa? Mampus kan? Picek kita pun bapak yang bawa. Saudara bisa lihat dia pun tantangan. Karena itu memang menjaga kita pun kekudusan hidup itu hal yang serius sekali. Itu dilatih terus-menerus. Tidak bisa selesai, saudara. Tidak selesai di sini, di tikar persekutuan ini tidak selesai. Terus-menerus. Dan kita hanya bisa melakukan itu semua kalau kita bergantung hanya pada Tuhan. Amin kok? Saudara lihat sekarang. Kepada kita disampaikan ini. Ada orang omong soal kita. Orang jemaat Efesus, jemaat kecil kan. Orang biasa bully dong. Dong sembayang orang bilang, tertahu roh apa sebenarnya. Paulus bilang, tidak usah dengar yang orang bicara tentang kamu. Kalau kita belajar tentang jemaat di Smyrna, dong sering dibully bilang begini. Bukan dibully. Dong selalu dihasut. Apa yang omong tidak betul itu. Apa? Fitnah. Bilang begini, itu orang Kristen itu suka makan daging manusia. Makanya dong berkumpul, kau dong bilang, inilah tubuhku yang dipecahkan, inilah darahku yang ditumpahkan. Itu orang Kristen yang suka melakukan ini pesta seks. Karena dong bilang ini perjamuan kasih. Lakukanlah sesuatu kepada Tuhan yang menebusmu, yang tetap setia mendamping. Itu nasihat yang luar biasa dari Yohanes buat mereka. Kita ini sibuk dan menjelaskan. Saudara, saya mau tanya, pernah alami orang omong saudara pun nama kok? Pernah kok? Apa yang dia omong itu tidak benar? Pernah alami? Lalu saudara mau cek ke dia? Atau yang anak muda dong klarifikasi di Facebook? Kalau tidak tahu tentang saya, jangan omong ke tahu-tahu. Karena setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa, tapi omong ke tahu-tahu. Itu yang saudara kerjakan. Dia bilang, lakukanlah yang benar itu. Cukup. Kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, keselamatan, doa, dan firman. Itu cukup. Itu cukup. Tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua. Tapi kita butuh menjelaskan pada diri sendiri untuk kita melakukan itu bersama-sama. Itu serius. Kalau tidak saudara-saudara kita habis di kata-kata. Padahal daftar makanan tidak dapat mengenyangkan lapar. Tuhan memberkati kita, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Hari ini, seperti wanita. Ambil waktu sejenak, 1-2 menit, berdoa kepada Tuhan malam ini. Jangan keraskan hatimu. Nyatakan apa yang ada di dalam hatimu hari ini.
biar itu menjadi sesuatu yang membawa kita lebih lagi pada Tuhan. Amin.